Halo teman-teman, kita bertemu lagi di channel Kamar Story. Di video kali ini kita akan membahas tentang masa kelam Jepang di masa lalu. Seperti apa kisahnya? Mari kita simak bersama. Bayangkan ada sebuah negara kecil di Asia Timur yang dulu hidup terisolasi dari dunia luar. Negara itu bernama Jepang. Namun siapa sangka dalam waktu singkat Jepang berubah menjadi kekuatan militer yang sangat kejam, bahkan menjajah banyak negara di Asia. Lalu muncul pertanyaan besar, kenapa Jepang zaman dulu bisa sejahat dan sekejam itu? Mari kita mulai ceritanya. Semua berawal pada akhir abad ke-19 saat Jepang memasuki era restorasi Meiji. Saat itu Jepang sadar satu hal, kalau mereka tidak kuat, mereka akan dijajah oleh bangsa Barat seperti Inggris dan Belanda. Dari situlah muncul pemikiran berbahaya. Untuk bertahan, Shepenggi harus menjadi lebih kejam dan lebih kuat dari penjajah. Jepang lalu membangun militernya secara ekstrem. Tentara dijadikan simbol kehormatan tertinggi, mati demi negara, dianggap mulia, menyerah dianggap hina. Ideologi ini dikenal sebagai Bushido versi militer yang mengajarkan bahwa nyawa manusia tidak ada harganya dibanding kehormatan negara. Masalahnya, pemikiran ini tidak hanya berlaku untuk tentara Jepang, tapi juga untuk rakyat dan bangsa lain. Saat Jepang mulai melakukan ekspansi, mereka percaya bahwa bangsa Asia lain lebih rendah. Jepang menganggap dirinya sebagai pemimpin Asia. Dari sinilah penjajahan dimulai. Korea, Cina, Filipina, Indonesia, hingga wilayah Asia Tenggara lainnya menjadi sasaran. Dan penjajahan Jepang jauh lebih kejam dibanding penjajah Eropa. Kenapa? Karena Jepang tidak hanya ingin menguasai wilayah, tapi juga menghancurkan mental rakyatnya. Di Indonesia, rakyat dipaksa kerja rodi sebagai romusha, makanan hampir tidak ada, penyiksaan dilakukan setiap hari. Sedikit kesalahan bisa berujung pukulan penjara, bahkan kematian. Di Cina, kekejaman Jepang bahkan lebih mengerikan. Terjadi pembantaian besar seperti tragedi Nanking, di mana ratusan ribu warga sipil dibunuh tanpa ampun tentara Jepang. Saat itu dilatih untuk tidak memiliki belas kasihan. Musuh dianggap bukan manusia, dan yang paling mengerikan, banyak tentara Jepang benar-benar percaya bahwa apa yang mereka lakukan adalah hal benar demi kejayaan negara. Namun perlu kita pahami satu hal penting, ini bukan berarti semua orang Jepang jahat. Yang kejam adalah sistem ideologi dan militerisme Jepang pada masa itu. Banyak rakyat Jepang sendiri juga menjadi korban propaganda dan perang. Setelah Jepang kalah dalam Perang Dunia II, ideologi militerisme itu dihancurkan. Jepang berubah menjadi negara damai seperti yang kita kenal. Sekarang, sejarah ini penting untuk diingat, bukan untuk membenci, tapi agar kita belajar bahwa ketika kekuasaan nasionalisme ekstrem dan militer digabung tanpa kemanusiaan, hasilnya hanya satu, yaitu penjajahan dan penderitaan. Kalau menurut kalian, apakah sejarah kelam seperti ini bisa terulang lagi?
Terima kasih yang sudah menonton dari awal hingga akhir, dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya.